Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Tasawuf Lil Hayah, Ruhaniyatan Bila Tarub, karya guru besar seorang sufi Indonesia, yaitu Syekh Akbar Syamar Fatur Rahman, Mursyid Tarekat Idrisiyah. Kita awali dari Muqaddimah Mu'allif, pengantar dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah, amma ba'd. Kami juga sudah menyiapkan terjemah perkataannya di sini. Diawali dari amma ba'd, inna zahirata tasawuf al-yawma, sesungguhnya fenomena tasawuf hari ini tushbihu haladdin, menyerupai keadaan agama alladzi asyara ilahin nabiyyu, yang telah diisyaratkan atau disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla khamsata asyara qarnan, sebelum 15 abad. Apa? Gharibun, yaitu asing, ghairu mahbub, tidak disukai, wa mahmasyun, dan terpinggirkan, termarginalkan. Sawa'un fi bidayatihi, baik pada permulaannya, au fi nihayatihi, atau pada akhirnya. Wal'an, dan sekarang, ma'a intisyaril mu'allafat, dengan tersebarnya tulisan-tulisan al-mudadah li tasawuf, yang menentang tasawuf, yabdu, tampak, wa ka'anna asara tasawuf, seolah-olah jejak-jejak tasawuf, allati saru 'alaiha, yang ditempuh oleh al-mukhtaruna was-sholihun, orang-orang terpilih dan soleh, qad ikhtafat tadrijan, telah lenyap atau telah menjadi samar, tadrijan, secara bertahap. Maka fenomena tasawuf kalau diperhatikan, ya, seperti kondisi agama di mana Nabi bersabda, padahal Islamu ghoriban fasayaudu kama bada'a ghoriban. Jadi Islam itu awalnya asing, tidak disukai, terpinggirkan, tertolak gitu oleh masyarakat Quraisy. Demikian tasawuf itu saat ini seperti kondisi agama Islam itu sendiri, sehingga dijelaskan, wa idza ta'ammalna zaidan najid annal ghurbata la tahsulu fil janibil madi. Islam termarginalkan atau asing itu bukan dari segi fisiknya. Apabila kita merenungkan, ya, dengan baik, zaidan najid annal ghurbata, kita dapati bahwa keterasingan la tahsulu fil janibil madi tidak terjadi pada sisi material, haitsu tantashirul masajid, ya, di mana masjid-masjid tersebar, wa durul ibadah fi kulli jawiyah min jawayal mudun bi syaklin mahibin, dan rumah-rumah ibadah di setiap sudut kota dengan megah. Nanti bisa dibaca, ya, ini bisa di pause apabila kecepatan, ya, bisa dibaca sendiri. Termasuk ini mufradatnya, alladzi lam ya'ud dhahiran 'ala sathi, yang tidak tampak lagi di permukaan. Jadi Syekh Akbar mengangkat fenomena di mana tasawuf yang kondisinya seperti Islam pada awalnya, terasingkan dan termarginalkan. Nah, sekarang pun Islam itu bukan gharib dari segi material atau formalitas, ya. Tradisi-tradisi peribadatan, justru yang gharib itu adalah esensi dari Islam, ruh daripada Islam atau jauhar daripada Islam, yaitu tasawuf, di mana tasawuf itu membenahi hati umat. Nah, ilmunya, ya, fenomena pada saat ini itu belum tidak populer seperti ilmu fikih, di mana ilmu fikih mempelajari aspek zahir. Bal innal ba'da yara anna taqdima qira'atin khati'atin litasawuf qad ashama fi idaati jawharil Islam. Nah, di sini dijelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Karena adanya pemahaman-pemahaman yang keliru tentang tasawuf, ya,
menjadi bagian ya, mempengaruhi tasawuf itu semakin termarginalkan. Bisa dibaca ya mufradatnya, silakan nanti di pause juga apabila videonya kecepatan. Terjemahnya, bahkan sebagian orang berpendapat bahwa pembacaan yang keliru terhadap tasawuf telah turut menyebabkan hilangnya inti hakikat Islam yang kini menjadi semakin kabur dan tercemar dalam peredaran wacana global di kalangan umat Islam. Jadi tasawuf dengan dipahami oleh orang yang salah, bukan ahlinya, itu semakin dianggap ajaran yang nyeleneh, gitu kan. Sehingga yang seharusnya tasawuf itu menjadi ruh Islam malah ditolak oleh sebagian umat Islam, sehingga Islam itu kosong dari ruh, ya, tidak memiliki kekuatan untuk merubah keadaan umat. Padahal ruh Islam sebagaimana dicatat oleh sejarah dahulu dan hingga kini tetap mampu menginspirasi manusia serta menghadapi tantangan-tantangan global di berbagai tempat. Para ulama, para peneliti itu sudah membuktikan 14 abad tasawuf itu tetap eksis walaupun perjalanannya ya sepasang surut, ya, termasuk di abad ke-19 Masehi itu tasawuf itu dijauhkan dari umat oleh orientalis yang tahu bahwa tasawuf itu adalah inti atau ruh daripada ajaran Islam. Sehingga ketika orang belajar tasawuf ataupun tarekat itu dianggapnya bukan ajaran Islam. Kemudian dijelaskan innal hajata ila istihdari akhir ma tawassala ilaihi ilmu tasawuf min kibali khubara'a mutakhassisin. Nah, di sini dijelaskan pentingnya menghadirkan tasawuf, ya, kebutuhan untuk mempelajari tasawuf dari ahlinya, dari para pakar yang ahli. Di sini min kibali khubara mutakhassisin takmunu fi darurati muwa'amatil mafahim. Ya, terletak pada pentingnya menyesuaikan konsep-konsep allati tamma taswihuha yang telah diselewengkan. Nah, di sini para pakar senantiasa memurnikan atau memperbaharui tasawuf dari penyimpangan-penyimpangan pemahaman-pemahaman yang keliru, di mana para mursyid yang hakiki itu yang mampu mengajarkan, menjelaskan dan mempraktikkan tasawuf dengan baik dan benar. Kemudian dijelaskan bahwa mempelajari ilmu itu harus oleh ahlinya, baik dalam semua bidang, ya, fikih, tasawuf, akidah, ataupun matematik yang lain-lain. Tidak bisa dipelajari sendiri, ya, tetapi butuh kepada pakarnya. Nah, dijelaskan terjemahannya. Bukankah setiap disiplin ilmu membutuhkan pembaruan agar ia menjadi relevan dengan zaman dan konteksnya? Ya, karena kitab tasawuf yang dijelaskan oleh Syekh Akbar dalam kitab ini adalah tasawuf yang kekinian, di mana mengandung ajaran yang moderat, ya, seimbang, ya, bila tataruk tidak ekstrim, kemudian simpel, praktis dan komprehensif. Demikian pula pengajaran tasawuf yang bersifat dinamis kini telah menjadi sebuah kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern, karena orang-orang tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari rincian ajaran agama secara tradisional. Ya, kita akui bahwa masyarakat modern itu bukan santri, ya, yang punya waktu untuk melogat kitab, ya, untuk menelaah mutalaah satu persatu, kata per kata, ya. Nah, tapi dibutuhkan pembelajaran yang cepat. Wa hadza ma yu'rafu bi tasawuf al-wasati. Nah, ini penjelasan tentang tasawuf yang moderat, ya. Tasawuf pertengahan yang menyeimbangkan antara syariat dengan hakikat, antara ukhrawi dengan duniawi, antara jasmani dan rohani dan sebagainya. Allati yatamayyaju bi bisyatil fahmi, ya, ditandai dengan kesederhanaan pemahaman atau simpel, wasuhulatil mumarasah dan kemudahan praktik. Nah, ini praktis, bersifat praktis.
ma'asumuliyah fidirosah, dengan keluasan atau komprehensif dalam kajian. 3 sifat ini ada dalam kitab ini, simple, praktis, dan komprehensif. Fakama annana la nahtaju ila zuratil faqihah. Nah, ini juga diberikan kiasan, analogi bahwa tidak semua orang itu harus menjadi petani, menjadi koki dan sebagainya. Semua udah ada bidangnya. Sehingga serahkanlah urusan kepada ahlinya. Ya. Seorang yang ahli dalam suatu bidang, suatu ilmu, itu akan mampu menyajikan, ya, sesuatu itu menjadi renyah, menjadi mudah, ya, menjadi mudah untuk dipahami, mudah diamalkan, menjadi apa namanya, menarik. Itulah kalau tasawuf diajarkan oleh ahlinya. Oke, bisa dibaca di sini mufradatnya, terjemahannya. Tasawuf wasati yang ditandai tadi ya sudah kemudahan pemahaman. Sebagaimana kita tidak perlu menanam sendiri buah-buahan untuk dapat menikmatinya dan tidak pula memasak spaghetti, ya, ini perlu keahlian steak. Seperti seorang koki profesional melainkan cukup disajikan oleh orang yang ahli di bidang itu. Artinya, jangan sampai kita terbawa opini bahwa mempelajari agama bisa dilakukan oleh sendiri, langsung dari Quran dan hadis. Ini adalah satu kekeliruan. Ulama yang membidangi, pakar ilmu-ilmu tertentu, itulah ahlinya yang kita bisa menikmati ilmu tersebut dan mempraktekkannya langsung dalam bimbingannya tanpa harus susah payah, dan tentu akan lebih banyak salahnya daripada benarnya, akan lebih banyak kesulitannya daripada kemudahannya.